Ya, sepertinya pertanyaan kedua sudah kita bahas ya tadi, bahwa kita membagi dua pergaulan kita antara yang disebut sebagai ukhuwah, jadi persaudaraan dengan softwarenya mahabbah atau cinta yang timbal balik, dengan pergaulan yang kita sebut sebagai dakwah yang softwarenya adalah rahmah atau cinta yang satu arah kepada mereka. Jadi kita menyampaikan tadi tidak memilih-milih teman, tetapi memilah mana teman yang kita izinkan untuk memberi pengaruh-pengaruh kebaikan kepada kita. Sebaliknya ada teman-teman yang ketika bergaul dengan kita justru kita yang harus memberi pengaruh kebaikan kepada mereka. Itu. Kemudian yang pertanyaan pertama tentang bagaimana kita memilih figur teman yang baik. Ya, figur teman yang baik itu dikenali dari pertama hubungannya dengan Allah. Ya, artinya sangat penting bagi kita untuk mengutamakan teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Makanya hubungan baik dengan Allah itu adalah satu hal yang pokok, karena kalau kepada Allah saja tidak, itu ya, jangan berharap dia akan setia kepada yang lebih rendah dari itu. Setia kepada teman misalnya, itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang nggak setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, bagaimana cara melihat hubungannya dengan Allah, ya bagaimana keterjagaan ibadahnya dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu memilih figur teman adalah yang ya, terjaga akhlak-akhlak dasarnya. Akhlak-akhlak dasar itu misalnya kejujuran, ya, kerendahan hati, ya, akhlak-akhlak dasar itu terkait dengan bagaimana dia bergaul sehari-hari dengan orang. Dia tidak memiliki catatan-catatan buruk tentang sifat-sifat amanah. Ya, kalau Sayyidina Umar kan memberikan arahan tentang satu, kamu bisa melihat orang itu sebagai orang baik kalau kamu sudah pernah bepergian selama 10 hari bersamanya. Karena kalau 10 hari itu ke atas maka akan kelihatan aslinya. Kalau masih 9 hari ke bawah itu masih jaim. Tetapi kalau sudah 10 hari ke atas itu sudah kelihatan aslinya. Jadi seperti apa aslinya seseorang itu biasanya terungkap dalam pergaulan yang cukup panjang, tidak hanya ketemu sekali, tapi tadi seperti yang dikatakan Sayyidina Umar, bepergian bersama selama 10 hari, mungkin ada dinas 10 hari bersama, itu kita ketahuan, kelihatan seperti apa hasilnya. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, kamu punya urusan muamalah sama dia. Jadi seseorang itu amanah atau tidak, akhlaknya baik atau tidak, itu tercermin dari muamalah, pinjem duit, seperti apa dia punya komitmen untuk melunasi gitu ya. Kemudian jual beli, seperti apa komitmennya untuk sesuai dengan spek gitu ya. Kemudian urusan muamalah, urusan bisnis biasanya sangat menggambarkan seperti apa seseorang. Nah, kemudian yang ketiga kata Sayyidina Umar, apakah engkau pernah kemudian punya konflik lalu maju ke pengadilan? Yang itu kelihatan orang itu kalau sudah berada dalam konflik, seperti apa cara dia menghandle konflik. Kalau dia hanya ingin menang sendiri, hanya ingin kemudian keuntungan untuk dirinya sendiri, hanya ingin pokoknya asal berhasil dengan tujuan-tujuannya sendiri, dia tidak mencari kebenaran, maka kita sudah bisa mengenali orang tersebut. Jadi di sini ada dua kaidah penting. Yang pertama adalah bagaimana hubungan seseorang dengan Allah, yang kedua adalah bagaimana dia berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa dilihat dari tadi. Kalau Sayyidina Umar menyarankan kita ya bepergian 10 hari bersama, itu kelihatan aslinya, atau urusan bisnis, urusan muamalah ya. Sekarang mumpung lagi pada banyak yang jualan online, itu bisa kelihatan urusan muamalah di situ ya. Kemudian yang ketiga adalah urusan kalau konflik. Kalau konflik apa yang dia lakukan? Kalau dia menghalalkan segala cara untuk memenangkan konflik bagi kepentingannya sendiri, maka jelas orang tersebut bukan orang yang baik dalam sisi akhlak ya.